Menyesal saya buru-buru nikahin Siska yang baru kenal 3 bulan. Mestinya saya selidiki dulu. Dia itu benar-benar kaya atau tidak? Biar saya nggak ketipu kayak gini. Tumben Mas, belum tidur. Mas, aku mau nyuruh Mas untuk ngambil dan ngejual rumah Rima. Jangan ngaco kamu. Aku nggak ngaco Mas. Justru aku ini sedang waras-warasnya. Makanya aku bisa berpikir. Aku pengen Mas mengambil harta yang menjadi gondokin kalian. Siapa yang meninggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kemari? Maaf Bu, siapa yang meninggal ya? Saya bermaksud untuk melayat. Kamu kesini bukan mau ngelayat kan? Cuman mau memastikan suaminya Bu Yun meninggal atau enggak, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami Ibu Yuyun meninggal, Bu. Pakai pura-pura lagi. Kamu kan yang menjadikan suaminya Bu Yun tumbal pesugihan itu? Masya Allah, Bu. Saya nggak ngerti maksud Ibu apa. Saya kemari karena melihat bendera kuning. Jadi saya bermaksud untuk melayat. Gak usah sebut-sebut nama Allah. Orang musyrik kayak kamu gak pantas sebut nama Allah. Ayo pergi, pergi kamu. Bu, Pergi kamu. Bu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ini loh Pak Ustadz, mayat hidup datang kemari untuk melayat katanya. Padahal sih untuk buktiin kalau tumbalnya tuh masih hidup apa sudah mati. Astagfirullahaladzim. Kau mau apa kesini, Rima? saya mau mencari Ayu, Bu. Tapi karena melihat bendera kuning, jadi saya bermaksud untuk melayat. Usir dia Pak Ustadz, kita semua gak mau jadi tumbal dia. Benar Pak Ustadz, usir ya usir. Benar, Pak Ustadz. Usir aja, Pak Ustadz. Usir dia, Usir. Pak Ustadz. Rima itu bukan melakukan pesugihan dan tidak minta tumbal. Dokter sudah memeriksanya. Dia itu hanya mati suri. Kita sendiri yang gegabah menganggap Rima sudah meninggal tanpa memeriksakan kepada dokter. Dia itu hidup lagi bukan karena dilangkai kucing hitam atau melakukan pesugihan. Jadi biarkan saja Mbak Rima ini melayat suaminya Bu Yuyun. Dan kalian tidak berhak mengusirnya atau melarangnya. Ya. Ayo. Belum. Cepetan ayo. Aduh, gawat Mas. Ini gawat. Gawat sekali Mas. Mantan istri kamu hidup lagi. Kamu tahu dari mana? Ini berita sudah gempar satu kecamatan Mas. Dia hidup lagi gara-gara dilangkai kucing hitam piaraan dia. Itu kan gak mungkin Mas. Kok bisa ya? Ayo. Ngapain kamu pakai baju sekolah seperti ini? Saya mau pindahin dia sekolahnya deket-deket sini. Emang kenapa sih? Pindahin sekolah, Mas. Untuk apa? Biarin aja dia nggak sekolah sekalian. Lagian, daripada buat aku repot, antar jemput dia sekolah, ngapain? Repot aja. Permisi. Aduh, gawat nih. Bu, baru aja. Aku mau ke rumah ibu. Ibu malah datang kemari. Kebenaran, mana uang sewa rumah ini? Kamu udah 2 bulan gak bayar, nunggak? Iya Bu, nanti kalau suami saya kasih uang, saya langsung bayar ke ibu. Kamu tuh janji-janji melulu. Kalau kamu udah gak sanggup bayar rumah ini, kamu keluar aja, biar saya kontrakin sama orang lain. Ya, jangan dong Bu, jangan. Pokoknya nanti kalau saya udah dapet duit, saya lunasin semua. Ibu gak usah khawatir, ya? Ya udah, saya tunggu sampai akhir bulan ini. Kalau kamu nggak bayar juga, saya usir kamu. Iya Bu. Yaudah, Iya. permisi. Terima kasih ya Bu. Bagus kamu. Jadi selama ini kamu udah nipu saya. Kamu bohong sama saya. Kamu bilang ini rumah kamu, ternyata ini rumah kontrakan. Maaf Mas, aku sengaja melakukan ini semua karena biar kamu mau menikah sama aku. Licik ya kamu ya? Pokoknya saya nggak mau bayar kontrakan ini. Saya nggak bakalan sanggup.
Mas, Mendingan kamu jual semua perhiasan kamu, tas-tas kamu yang bermerek itu, yang sering kamu pakai, jual. Atau kita pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil, lebih murah. Sekalian jual semua mobil kamu tuh. Mas, tas-tas bermerek yang aku pakai itu aku pinjam teman. Dan perhiasan ini imitasi Mas. Mana laku dijual. Apa? Lagian, Mas ini kan suami aku. Harusnya Mas dong yang biayain aku. Biayain kontrakan ini. Bukannya Mas numpang di sini. Nyesel saya nikah sama kamu. Ayo anakku. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati mantan suami hamba ya Allah. Agar dia mau mengembalikan Ayu kepada saya. Tolong bukakan hati para warga ya Allah. Agar mereka tidak membenci saya lagi. Waalaikumsalam, Bu Farida. Sekarang usaha menjahit kamu jadi butik ya, Rima? Alhamdulillah, Bu. Saya buka butik kecil-kecilan. Sambil terima jahitan, saya juga desain baju muslim sendiri. Nanti hasil penjualannya, insya Allah, saya ingin menyewa pengacara, Bu. Agar saya dapat mengambil Ayu dari tangan Mas Ridwan, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau gitu, saya akan mempromosikan butik kamu ini di ibu-ibu pengajian kelurahan dan kecamatan. Biar mereka semua belanja di butik kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ibu selalu menolong saya. Sama-sama. Oh iya, Bu, saya tadi bawa ini. Menyesal saya buru-buru nikahin Siska yang baru kenal 3 bulan. Mestinya saya selidiki dulu. Dia itu benar-benar kaya atau tidak? Biar saya nggak ketipu kayak gini. Tumben Mas, belum tidur. Mas, aku mau nyuruh Mas untuk ngambil dan ngejual rumah Rima. Jangan ngaco kamu. Aku nggak ngaco, Mas. Justru aku ini sedang waras-warasnya. Makanya aku bisa berpikir. Aku pengen Mas mengambil harta yang menjadi gondok kalian. Lagian rumah itu kan Mas yang bangun. Itu tidak mungkin. Rumah itu warisan almarhum padenya Rima. Kita juga nempatin baru 5 bulan. Saya nggak punya hak. Apalagi saya ceraiin dia. Kenapa nggak mungkin, Mas? Ya sudah, kalau gitu Mas tabrak aja Rima sampai mati. Dengan begitu Mas bisa kuasai semua hartanya. Lalu Mas jual. Hei, ngapain kamu kemari? Saya mau ikut pengajiannya Ustadz Fikri, Bu. Orang musyrik kayak kamu dilarang masuk musola. Apalagi untuk mengikuti pengajian. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, nggak boleh seperti itu. Rima itu kan punya niat baik untuk pengajian di musola. Kenapa harus dilarang? Tapi Bu Ustadz, dia itu kan menyembah kucing siluman hitam, bukan menyembah Allah. Ngapain dia di sini? Benar Bu Ustadz, dia hidup lagi semenjak dia dilewatin sama kucing hitam pesugihannya itu. Loh, musola atau masjid itu adalah rumah Allah. Jadi warga tidak berhak melarang tamu Allah yang datang untuk beribadah. Ya, Ya udah ibu-ibu, kita nggak usah ngaji aja yuk. Pulang aja ibu. Ibu-ibu, maaf, Bu. Lebih baik saya mengalah, Bu. Saya nggak usah ikut pengajian. Saya akan pergi dari sini. Saya nggak akan ikut pengajiannya Ustadz Fikri. Ibu Faridah, Ustadz Fikri, saya pamit pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, banyak sekali cobaan yang hamba hadapi, ya Allah.
Selamatkanlah hamba ya Allah.